Selamat malam Pak Eko Dani. Selamat malam, Mbak Pendeta. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, baik-baik aja, Mbak. Oh ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih ya Pak Eko ya sudah berkenan hadir untuk berbagi kehidupan, berbagi kesaksian bagi semua teman-teman yang selalu setia bergabung di channel ini. Dan pada malam hari ini kami dengan sukacita, kami dengan rindu untuk mendengarkan kesaksian Bapak supaya itu bisa menguatkan iman banyak orang dan bisa membangkitkan kami dan bisa membuat kami lebih bergairah di dalam Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Oke Pak Eko Dani, Amin. mungkin supaya tidak berlama-lamaan untuk mempersingkat waktu, Bapak silakan menyampaikan kesaksian apa yang terjadi di dalam kehidupan Bapak, bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan Bapak. Silakan Pak. Jadi awal ceritanya bermula di saat saya dulu tahun 2001 masih lulus sekolah SMA. Kebetulan saya cuma lulusan SMA. Dan di saat saya masih sekolah, kalau dibilang saya lahir di keluarga Islam, tapi bukan yang terlalu fanatik. Kalau dibilang mengenal Islam, tahu tentang Islam, tapi nggak terlalu benar-benar fanatik ke Islam. Jadi karena dibilang netral, Islam netral. Dan di saat saya masih sekolah, di bawah tahun 2001, saya mungkin dibilang saya sering mengejek beberapa teman saya yang Kristen. Saya sering ngejek agama dia, tapi semua berubah di saat saya lulus sekolah tahun 2001 SMA. Di saat itulah beberapa tahun kemudian setelah saya lulus sekolah, saya bermimpi bertemu dengan namanya nabinya umat Nasrani. Dan di dalam mimpi itu seperti hanya saya ditunjukin bersab-sab kayak tingkatan dari Adam sampai ke nabinya umat Nasrani. Tapi yang aneh di situ yang dibilang itu nabinya umat Nasrani. Dalam waktu itu saya bingung, nabinya umat Nasrani. Jadi saya bangun dari mimpi saya, dan setiap kebiasaan kalau mimpi-mimpi yang sekiranya nggak masuk akal, saya telepon ke orang tua saya. Saya ceritain sama orang tua saya, Mak, saya belum dimimpiin beberapa nabi Adam sampai nabinya umat Nasrani. Dan orang tua saya waktu itu dibilang Ya, sinyalnya lagi terganggu. Mohon maaf ya teman-teman. Pak Eko, suaranya tidak terdengar Pak Eko. Pak Eko, halo, Pak Eko, ya, Pak Eko, mungkin bisa keluar dulu Pak Eko. halo, keputus Pak ya? Iya, oke. Tadi tidak terdengar sama sekali suara Bapak, jadi bisa diulang ya Pak Eko ya. Jadi setelah Bapak mimpi, Bapak telepon orang tua ya, bisa diulang dari situ ya. Jadi saya bermimpi, saya ketemu sama itu. Pak Eko sebentar Pak Eko. Pak Eko sebentar Ya, Pak. Jadi kalau ya. misalnya nanti terjadi kendala, misalnya tiba-tiba suara Bapak hilang, nah Bapak keluar dulu ya, keluar 1-2 detik, nanti Bapak masuk lagi gitu, supaya sinyal bisa connect kembali Ya, ya. ya, Jadi Bapak keluar dari link, nanti ya, 1-2 detik Bapak masuk lagi gitu ya. ya, Oke Pak, silakan Pak, dilanjutkan Pak. ya. Jadi saya lanjutkan, saya telepon orang tua saya Pak ya. Jadi saya telepon orang tua saya di Solo sholat. Emang sih kalau dibilang
Saya nggak serajin orang sholat 5 waktu, saya nggak serajin mereka, tapi saya tetap ya sholat lah walaupun jarang-jarang. Tapi udah lama emang saya nggak pernah sholat, udah lama di saat mimpi yang pertama. Dan saya masih ada pertanyaan di dalam hati saya, kenapa saya dimimpin kayak gitu. Habis itu beberapa tahun kemudian dimimpilah lagi saya mimpi yang kedua. Ini mimpi yang kedua ini saya diajak ke sebuah tempat sama seseorang. Jadi saya pribadi saya nggak tahu, saya tanya, Bapak ini siapa? Saya bilang gitu. Dan dia bilang saya Gibril, bukan Jibril ya, saya bilang Gibril. Nah, tapi saya melihatnya ke atas, bukan melihat searah, tapi saya harus menengok ke atas. Dan saya cuma melihat sejengkal sayapnya aja, sejengkal sayapnya saya lihat. Ini mau kemana? Saya bilang, kamu tunggu di sini. Kalau saya suruh masuk, baru kamu masuk. Waktu itu dia bilang kayak gitu. Terus saya memang melihat di situ ada sebuah kayak bangunan tinggi, panjang, kayak bangunan. Saya mikir ini bangunan apa, rumah atau apa. Saya bilang gitu. Saya di depannya pintu besar, pintu lebar besar, terus kebuka dikit. Karena saya dapat perintah, kamu jangan masuk. Kalau nggak saya suruh masuk, makanya saya nggak masuk. Tapi kepala saya ngintip ke dalam. Badan saya di luar, kepala saya masuk ke dalam. Dan di situ saya kaget. Ternyata apa yang saya di dalamnya itu ternyata sebuah taman. Nah, taman itu ternyata indah sekali taman. Jadi kalau saya lihat-lihat di Google itu taman-taman yang bagus, kayaknya kurang bagus. Lebih bagusan yang di situ. Di situ ada banyak banyak tumbuhan, banyak orang pada ngobrol, pada main musik, ada pada minum kayak pancuran air. Dan saya melihat satu orang yang saya kenal di situ yang lagi ngobrol. Dan saya kenal, lah itu kan orang yang di mimpi saya, yang dikenalin ke saya, yang namanya nabinya umat Nasrani. Kok ada di situ dalam hati saya? Nah, karena jaraknya lumayan jauh, bisa menoleh ke saya dan senyum. Dia pakai tudung dan noleh ke saya, dia senyum, tiba-tiba pintu ditutup. Baru saya bangun. Saya kaget. Kok ngimpinya kayak gini lagi, ngimpi gini lagi. Biasa, telepon orang tua saya. Telepon orang tua saya, jawabannya sama. Disuruh inilah, disuruh itulah. Oke lah. Habis itu, mimpi yang ketiga, ini mimpi yang ketiga, kalau dibilang mimpi yang nggak enak. Kalau dibilang mimpi yang nggak enak. Jadi mimpi yang ketiga saya diajak lagi sama yang namanya Gibril. Itu di atas disebut bukit, bukan bukit, disebut gunung ya. Tingginya sama kayak bukit, sama gunung. Dan di bawahnya ada kayak kota. Bawahnya kota. Kota terus belakangnya laut saya lihat. Nah saya tanya sama beliau, sama bapak, sama Gibril saya tanya. Ini mau ngapain di sini? Saya bilang itu. Nah, Gibril coba menjawab. Entar lagi kamu akan melihat akhir zaman. Dalam hati saya maksudnya apa akhir zaman? Nggak ngerti. Maksudnya akhir zaman itu apa? Saya bilang kayak gitu. Nah, saya fokus ke situ, terus saya menghadap ke sebelah kiri. Menghadap sebelah kiri. Dan di sebelah kiri itu ada gunung. Cuma dia modelnya itu kalau bisa dibilang kayak segitiga ya. Kayak segitiga. Jadi datar terus miring belakangnya. Nah, terus datar itu saya melihat kayak makhluk, kayak mungkin sebangsa kayak orang atau mungkin gorila atau apa seperti orang raksasa besar gitu, dan ada rantai di leher, tangan, perut, kaki. Rantainya besar, tapi saya nggak bisa lihat ujung rantainya. Saya bisa lihat panjangnya, tapi saya nggak lihat bisa ujung rantainya, kiri kanan, belakang, leher, saya nggak bisa lihat. Dan matanya cuma satu,
di tengah, dan ada tanduk kecil di kepalanya kayak badak kecil, tanduk kecil. Nah, terus saya tanya, itu siapa? Dan Gibril bertanya, di saat dia berontak, maka duniamu berontak. Malah saya tambah bingung lagi, di saat dia berontak, kok dunia saya berontak, apa hubungannya? Nggak masuk akal kalau saya mikirnya gitu. Terus saya tanya lagi yang kedua, ini sebetulnya mau ngapain? Saya bilang gitu. Ini sebetulnya mau ngapain di sini? Nah, Gibril menunjukkan ke arah laut yang tadi. Lihat, sebentar lagi kamu menyaksikan akhir zaman. Di saat saya benar-benar melihat fokus ke arah laut, tiba-tiba dengar suara trompet kayak bunyi kapal. Keras sekali, satu kali keras sekali. Bunyi, habis itu keluarlah sinar kayak matahari baru keluar dari, kalau lihat dari laut kayak baru keluar gitu sinarnya. Nah, di saat dia masih berbunyi, sinarnya itu mirip kayak mesin fotokopi. Jadi mesin fotokopi itu dia berjalan ces gitu. Terus saya lihat, di dalam belakangnya sinar itu saya lihat, tuh, tanahnya dibalik semua, laut, airnya dibalik semua, tanahnya, gunung, siapa yang dilewati sama sinar itu dibalik semua. Nah, saya mau lari nggak bisa, saya cuma lihat aja, saya lihat, terus tiba-tiba sinar itu menghantam ke saya, pang, saya kebangun, saya kebangun, saya, saya bangun, saya telepon sama orang tua saya bilang, Mak, saya ngimpi akhir zaman kiamat, saya bilang gitu. Orang tua saya panik, tapi namanya dibuat, itu kan cuma bunga mimpi, katanya orang tua saya. Lebih baik kamu rajin-rajinnya sholat lah, beribadah. Oke, saya coba turuti, walaupun saya jarang-jarang saya coba turuti lah, walaupun nggak serajin lah, tapi saya coba turuti. Nah, di saat itu saya tahun 2014 saya menikah. Jadi mimpi yang pertama, mimpi yang kedua, dan mimpi yang ketiga itu di atas tahun 2001 sampai tahun 2014. Nah, di sela-sela situlah mimpi yang pertama, mimpi yang kedua, dan mimpi yang ketiga. Dan saya berdoa, istilahnya saya nggak kepengen mimpi kayak gitu, nggak enak, mimpi kayak gitu itu nggak enak. Saya menolak, saya mimpi itu, saya menolak, saya nggak enak. Dalam arti saya menolak. 2014 setelah saya menikah sama istri, kebetulan istri dari daerah NTT, istri dari keluarga besar dari Kristen, karena menikah dengan cara saya, dalam arti saya nggak mau keluar dari agama saya sebelumnya, walaupun senakal-nakalnya saya mencoba untuk nggak keluar dari kepercayaan yang saya anut. Jadi kalau mau ya istri saya harus nikah sama saya. Waktu itu saya berpikir tahun 2014. Akhirnya istri saya mau menikah dengan cara dengan cara Islam. Nah, tapi saya nggak pernah melarang istri saya. Apa yang kamu yakini terserah, tapi kamu harus nikah sama saya. Dan setelah tahun 2014 terulang lagi mimpi yang nggak masuk akal lagi. Buat saya mimpi yang nggak masuk akal lagi. Mimpi yang keempat, saya datang di perkampungan kayak gurun pasir, tapi perkampungan. Saya melihat kiri dan kanan kayak kandang-kandang hewan. Kadang-kadang kuda, entah sapi. Kadang-kadang hewan, saya bilang. Tapi di dalam kandang-kandang itu, saya melihat ada orang yang sedang disiksa. Ada yang dicambukin pakai rantai yang besar. Jadi kalau megang rantai itu saya melihatnya megang rantai dua tangan. Mukul pakai baloknya pakai dua tangan saya lihat. Ada yang pakai besi, ada yang pakai balok. Kiri kanan saya melihat orang minta tolong. Saya bingung. Yo, ini di mana? Saya bilang itu. Orang saja bingung, ini di mana? Kok saya lihat kiri sama kanan disiksa orang. Tapi yang bikin saya nggak masuk akal. Kalau orang di penjara jelas nggak bisa keluar. Tapi ini kandang. Modelnya kayak kandang. Pintunya aja orang bisa loncat. Kalau orang
logika saya kalau orang bisa loncat, orang pintunya aja nggak tinggi, orang pintu hewan, orang bisa loncat, keluar masuk bisa, tapi kok dia nggak bisa loncat. Mereka ini nggak bisa loncat, cuma bisanya minta tolong. Di saat saya lagi jalan, saya lihat toleh kiri kanan, saat dalam hati saya tanya ini di mana, ini di mana. Tiba-tiba datang di hadapan saya seorang laki-laki yang jelas karena dari suaranya. Saya tanya, ngapain kamu di sini? Dia bilang, saya nggak tahu Pak, ini di mana? Saya mau pulang. Saya bilang gitu. Belum saatnya kamu ada di sini. Iya Pak, tapi saya mau pulang. Saya nggak tahu jalannya pulang. Saya bilang gitu. Mari saya antar kamu pulang. Di situ saya jalan di belakangnya orang itu yang saya tanya. Orang itu waktu saya bertanya ngobrol sama beliau, sama bapak itu, saya bisa melihat wujudnya, tapi saya nggak bisa melihat wajahnya. Karena wajahnya itu kayak ada senter atau sinar di belakangnya, nyorot ke depan, tapi saya nggak bisa, nggak nggak silo, tapi saya nggak bisa lihat wajah silo saya, mata saya nggak silo. Jadi saya ngobrol, tapi silo, tapi saya nggak bisa lihat wajahnya, nggak silo, tapi nggak bisa lihat wajahnya. Kalau orang di center kena sinar silo, nggak bisa lihat. Tapi saya nggak bisa lihat wajahnya, tapi saya nggak silo itu. Nah, di saat saya lagi jalan di belakangnya beliau, saya jalan tiba-tiba pas di pertigaan jalan kiri sama kanan, saya melihat sebelah kiri. Kenapa saya bisa melihat sebelah kiri? Karena di sebelah kiri ada kayak danau besar sekali, danau besar sekali. Dan di danau itu saya melihat orang-orang di pinggir-pinggir danau pada minum kayak kehausan, kayak hewan yang lagi minum di pinggir danau kehausan. Dan kenapa saya bisa lihat ke sana? Karena di sana ada nenek saya dan om-om saya, keluarga-keluarga saya yang udah meninggal. Jadi mata saya menuju ke arah sana. Dan saya teriak-teriak, panggil-panggil nama keluarga saya yang udah meninggal. Tapi nggak ada yang noleh sekalipun. Nggak ada yang noleh sekalipun. Nggak ada yang mendengar. Tapi anehnya, kalau orang itu haus, kenapa nggak loncat? Kenapa nggak berenang? Kenapa di pinggir-pinggir itu mereka minum kayak hewan? Itu. Terus saya bilang, mari saya antar pulang. Karena saya nggak dibalas sapaan keluarga saya, akhirnya saya belok ke sebelah kanan. Di sebelah kanan itu saya melihat ada sumur. Ada sumur. Itu jalan pulang kamu. Saya melihat, loh ini kan sumur. Pak, ini kan sumur, Pak. Saya bilang itu. Mana ada sumur jalan keluar, saya bilang. Yang kedua kali dia bilang, itu jalan kamu. Terus saya melihat lagi, masa yang benar ini sumur ini sumur. Saya bilang itu, masa bisa keluar dari sini. Terus saya lihat, pas begitu saya lihat kayak ada yang dorong saya. Bangunlah saya. Dari saya bangun, saya cerita sama istri saya. Dek, saya ngimpi ketemu nenek moyang, nenek saya, om, istri saya tahu, keluarga saya udah meninggal, istri saya tahu. Habis itu saya telepon sama orang tua saya jawabannya cuma ya udahlah doainlah mereka, mungkin mereka minta doa. Oke, saya berdoa, semoga dosa-dosanya mereka diampuni lah, biasa. Saya doa dan berapa tahun kemudian saya ngimpi lagi. Nah, ini mimpi yang kayaknya kayak juga nggak masuk akal juga. Jadi mimpi yang kelima. Jadi mimpi yang kelima, saya melihat orang mau bunuh diri. Jadi ada pohon, nggak terlalu tinggi, tapi pohon, dan orang itu mau gantung diri. Jadi saya melihat orang itu proses dia naik ke atas kayak kursi kecil, terus ngikat tali, terus mau bersiap-siap gantung diri. Saya mencoba untuk melarang, ngapain kamu gantung diri, ngapain? Tapi nggak mendengar. Tapi tiba-tiba di pundak saya dipegang, kayak ada yang pegang. Dia bilang, ada suara, biarin. Dia satu bridge. Saya bingung, orang mau bunuh diri kok suruh biarin. Dalam hati saya,
Terus dia yang nanti akan terakhir keluar. 2 kalimat. Dia salah satu murid saya yang pertama, dan yang kedua, dia yang akan terakhir kali keluar. 2 kalimat. Bangun saya. Wah, apa lagi saya bilang mati. Mimpi kok aneh-aneh. Nah, di saat itu saya masuk jadi ojol. Kebetulan saya di Bali. Mungkin kalau orang pernah lihat saya cerita mungkin orang mudah tahu. Kebetulan saya tinggal di Bali, saya kerja di Bali, saya dan sebagai ojol di Bali. Dan saya masuk jadi ojol tahun 2017. 2017 saya masuk jadi ojol. Antara tahun 2017 ke tahun 2018, entah kenapa kebetulan saya mendapatkan customer ojol, penumpang. Nah, dari nama orang Medan, orang Batak. Di saat perjalanan waktu itu dari Denpasar ke arah Canggu, saya mengobrol sama bapaknya yang saya antar tadi. Saya ngobrol, masih muda, seumuran sama saya, mungkin lebih muda dikit sama masnya. Saya ngobrol. Di saat saya ngobrol, saya menjelaskan mimpi saya dari 1, kedua, ketiga, dan sampai ke kelima, yang orang gantung diri. Dan di saat itu dia minta berhenti dan mampir di salah satu supermarket, dan saya diberikan minum dan kita melanjutkan ngobrol. Mas, berhenti dulu Mas, saya mau cari minum. Mas, saya minum. Habis itu di situ kita minum, kita ngobrol. Dan dia tanya, Masnya yang mimpi itu namanya, kalau nggak salah, yang gantung diri itu muridnya Yesus yang gantung diri, namanya siapa, saya lupa namanya yang gantung diri itu. Termati. Yudas. Yudas, ya benar Pak, Yudas, maaf Pak, saya nggak tahu. Ya. Saya bilang itu Yudas dalam hati masnya. Wah, Yudas siapa dalam hati saya? Wah, saya nggak kenal Yudas itu siapa, saya nggak tahu. Habis itu dia bilang gini, Mas, saya yakin Mas, kalau masnya baca Alkitab, masnya pasti masuk Kristen. Dalam hati saya, orang saya aja di Islam aja saya masih kayak gitu, gimana saya mau masuk Kristen? Dalam hati saya, oh ya, saya bilang, oh iya Mas, iya, iya. Ya, saya bilang gitu. Dalam hati saya, tapi dalam hati saya bilang, mana mungkin saya masuk Kristen. Dalam hati saya waktu itu. Tapi saya antar ke tempatnya. Tahun 2019, kebetulan saya pulang sama istri ke Jawa, ke rumah orang tua. Dan kebetulan juga istri suka nonton YouTube, kebetulan juga nonton channelnya CP, ya favoritnya CP, terus ada Tamparaki, terus ada Pak Saifuddin Ibrahim, kebetulan istri penggemar beliau, terus pokoknya yang Pak Yusuf, terus ada beberapa channel untuk debat, untuk masih istilahnya tentang kekristenan. Nah, di saat itu saya mendengar di YouTube itu, saya mendengar bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Nah, waktu itu saya mendengar, tapi saya cuek aja karena istri lagi nonton, saya lagi main game, saya cuek. Sama hati, ini kok debat terus dalam hati. Terus saya mendengar kok Alkitab dipalsukan. Emang istimewanya apa? Dalam hati, istimewanya apa? Kok Alkitab dipalsukan kok begitu istimewa sih? Kok debatnya dibilang Alkitab dipalsukan gini. Oke lah. Di saat itu istri tidur, karena saya merasa penasaran, saya download Alkitab di HP saya. Alkitab saya download, terus saya nggak tahu mulai dari mana, tapi saya baca ternyata dari kitab Kejadian. Di situ saya mulai bingung, loh ini kan yang diceritakan saya, yang pernah saya dengar cerita-cerita dulu. Loh, kok ceritanya berbeda? Nah, ini ceritanya kok berbeda. Yang satu bilang ini, yang dua bilang kayak gini. Ini yang jadi saya pertanyaan, loh kok ceritanya berbeda?
Dan logika saya tentunya, kalau baru anak kecil baru belajar menghitung, pasti dari A sampai Z atau dari 1 sampai 10. Itu logika saya. Makanya saya belajar dari A sampai Z. Berarti saya harus mulai dari Alkitab, dari Kejadian. Di saat itulah ternyata berbeda cerita, berbeda cerita. Disitulah semakin saya penasaran, akhir dari tahun 2019 ke 2020, bulan Januari, kebetulan saya pulang sendiri ke rumah. Istri masih di Bali, saya pulang sendiri ke Jawa Tengah, ke rumah. Dan karena Januari itu ada urusan pernikahan teman saya, sekaligus urusan nyesein administrasi saya sama istri, ngurus KTP-nya istri. Saya ngobrol sama orang tua saya. Saya ngobrol sama orang tua saya, sama ibu saya ngobrol sama beliau. Saya bilang, Mak, saya baca ini tentang di Alkitab, tentang Kejadian sampai Musa, saya belajar, saya ceritain sama orang tua saya. Orang tua saya bingung. Duh, kok bisa? Saya bilang gitu, kok bisa? Udah, Mak. Saya bilang ini. Saya meyakini yang sekarang. Saya meyakini yang sekarang. Nah, habis itu orang tua cuma, ya udahlah. Apa yang menjadi keputusanmu? Kamu udah gede, kamu udah berkeluarga. Kalau kamu melakukan, masa itu baik buat kamu lakukan. Tapi kalau kamu masa nggak baik, jangan lakukan. Orang tua pesan saya kayak gitu. Karena orang tua saya nggak mengajarkan untuk membenci, bukan membenci. Kalau kamu yakin, lakukan. Karena orang tua saya mengajarkan jangan menyakiti orang lain, kecuali orang itu menyakiti duluan. Orang tua saya. Gitu. Di saat itu saya udah, kayak gini ya. Saya udah mulai menjelaskan sama orang tua saya. Dan sempat saya ngobrol sama teman-teman saya bahwa saya udah nggak mempercayai kepercayaan saya yang dulu. Saya minta maaf, saya nggak mempercayai kepercayaan saya yang dulu. Dan teman sempat, bercanda ini. Karena saya dulunya emang orang suka bercanda. Karena di teman-teman saya orang bercanda. Dikira saya bercanda. Tapi padahal saya serius. Gitu loh. Dan bulan Januari 1 minggu saya di Jawa, saya pulang lagi ke Bali. Bulan Maret kalau nggak salah, bulan Maret kayak ada gejolak di hati saya. Salah satunya saya nggak mempercayai yang saya dulu anut, yang pertama. Yang kedua, saya ragu. Ini harus gimana? Saya ragu. Karena bentrok di dalam hati saya, bentrok. Orang sih saya bisa saya ajak masuk ke agama saya, kenapa saya bentrok di dalam hati saya? Suatu saat saya membaca di Alkitab, di Injil di Matius, dan begitu saya membaca doa Bapak kami, istri saya lagi tidur, saya membaca doa Bapak kami, itu rasanya di dalam hati itu kayak ditampar, pak, kayak ditampar, ditelanjangi. Saya menangis. Demi Tuhan saya menangis. Malam itu saya menangis. Saya lihat istri saya menangis. Doa Bapak kami sedikit tapi menyentuh. Sedikit tapi menyentuh. Itu yang sangat bikin saya nggak bisa saya lupakan. Dan di saat saya mau tidur, saya berdoa. Baru pertama kali saya berdoa, demi nama Tuhan Yesus, tunjukkan. Kalau emang benar, tunjukkan. Saya bilang itu. Tunjukkan kuasamu, emang kalau benar, saya pilih yang mana, A atau B, tunjukkan. Dalam hati saya bilang gitu. Saya berdoa. Malamnya, mimpi yang terakhir, saya ditemui almarhum nenek saya yang bertahun-tahun udah meninggal. Yang ketemu di mimpi di danau yang tadi itu. Bertahun-tahun. Di situ ketemu nenek saya,
kayak sebuah tanah lapang, dan saya lihat itu nenek saya datangin. Nek, saya bilang gitu. Nenek saya bilang, belum waktunya kamu ada di sini. Iya nek, belum waktunya saya datang. Saya bilang gitu. Terus saya bilang kayak gini, saya masih nangis waktu itu. Terus saya di los-los kepala saya, diusap-usap kepala saya duduk di pangkuannya. Karena saya dari kecil, kalau saya pulang ke rumah, saya duduk di pangkuan nenek saya. Saya bukan duduk, saya tiduran di pangkuan nenek saya. Kepala saya diusap-usap. Kau pasti kangen ya. Iya nek, kangen nek, saya bilang gitu. Belum saatnya, belum saatnya. Tapi nanti pasti. Terus saya keceplosan, saya ngomong. Nggak tahu. Tiba-tiba saya bilang, nek, sekarang saya tunduk dan saya sujud di bawah kakinya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itu kalimat saya ucapkan sama nenek saya. Dan nenek saya tersenyum. Udah lama saya nggak pernah melihat dalam mimpi saya nenek saya tersenyum dan berbicara kayak gitu. Di saat saya bangun, saya cerita sama istri saya. Paginya saya bangun, saya cerita sama istri saya. Saya ketemu sama nenek saya. Hati saya bergejolak. Kalau saya sembunyikan terus sampai kapan? Sampai kapan saya menyembunyikan itu? Siangnya saya posting di sosial media bahwa saya tunduk dan sujud di bawah kaki Tuhan Yesus. Demi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya sujud di bawah kaki Tuhan Yesus. Di luar dugaan, teman-teman saya langsung pang, kaget. Kok bisa? Oke lah kamu nakal, oke. Kamu nggak masalah kamu nakal, tapi yang penting kamu jangan keluar. Intinya di situ. Tapi kok bisa kamu ngomong kayak gitu? Saya diam aja. Karena itu sosial media. Begitu dia telepon lewat pribadi, baru saya menjelaskan bahwa saya keluar bukan karena saya paksaan ataupun karena yang lain atau karena ajakan, mungkin kalau dibilang karena materi atau karena apa, bukan, tapi saya keluar karena hati nurani saya terpanggil. Itu saya bilang sama teman saya, bukan isi saya yang menegatifkan supaya saya masuk ke Kristen, bukan, tapi karena hati nurani saya terpanggil. Akhirnya saya terpanggil. Teman saya bilang, oh ya udah, dalam hati mungkin kalau kamu di sana saya kamplengin kamu, dalam hatinya. Dia ngomong kayak gitu, kalau kamu kesini saya kamplengin kamu, saya kasih kamu ajaran agama lagi. Saya dalam hati nggak usah lah, saya bilang gitu. Saya udah cukup lah, saya bilang gitu. Kak, saya udah gede kok, saya bilang itu. Saya udah dewasa, saya bisa tentukan yang baik yang mana, yang buruk yang mana, saya udah tahu, saya bilang gitu. Tapi teman saya bilang, ya udahlah, saya nggak bisa paksa. Apa yang menjadi kepercayaan kamu sekarang, saya nggak bisa paksa. Dan saya bilang, saya bilang makasih kamu sudah mau terima saya. Walau sampai kapanpun kamu tetap keluarga saya, kamu udah temen, kamu udah tanggap keluarga sendiri sampai kapanpun. Walaupun kepercayaan saya sama kamu udah beda sekarang, tapi tetap kita berteman baik. Disitulah mulai meletusnya. Akhirnya ya sampai sekarang pun istilahnya banyak teman-teman atau banyak beberapa orang yang saya kenal, kalau dibilang sering mengajak, ayo kembali lagi, ayo semoga kamu dapat hidayah untuk masuk lagi. Kamu masih tahu ini kan? Oh, saya masih tahu, saya masih ingat, saya bilang gitu. Saya masih ingat, saya bilang gitu. Saya masih ingat. Tapi puji Tuhan, saya udah yakin dengan apa yang saya lakukan sekarang. Itu jawaban saya kayak gitu. Sampai sekarang pun masih ada beberapa teman yang ngajak diskusi. Kalau saya bilang bukannya debat ya diskusi, sering beberapa diskusi. Ya wajar lah, saya bilang itu. Tapi ya bicaralah yang baik-baik, gitu loh. Saya bilang itu.
Udah, itu aja Pak. Silakan Pak, lanjutkan. Oke, puji Tuhan. Ya, sebuah kesaksian yang luar biasa, artinya dengan berbagai metode Tuhan menghampiri berbagai manusia untuk menunjukkan kasih-Nya. Dan apa yang terjadi dengan Pak Eko Dani adalah sebuah metode yang juga berbeda dari metode-metode yang pernah Tuhan lakukan dengan pribadi-pribadi yang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang dia Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi segala macam cara Tuhan bisa lakukan untuk membuat banyak orang bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan bekerja dengan satu metode saja, maka dia adalah Allah yang terbatas. Dia adalah pribadi yang tidak bisa diandalkan, tetapi Tuhan hadir dengan berbagai macam cara untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bisa menyelamatkan dan bisa membalikan manusia dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan berdiskusi dengan Pak Eko Dani, dan sebelum kita masuk ke ruang diskusi, saya ingin sedikit bertanya kepada Pak Eko Dani. Jadi Pak, yang Bapak lihat itu kan malaikat ya. Tadi Bapak bilang bukan Jibril tapi Gabriel ya berarti ya. Gabriel ya, berarti ya itu memang sebutannya bisa Jibril ya, Gabriel. Oke, teman-teman, mohon maaf ini terputus dengan Pak Eko. Nanti kita akan coba upayakan untuk sambung kembali. Jadi itulah karya Tuhan yang sangat luar biasa, dengan segala macam cara Tuhan bisa menghampiri manusia. Oke, Pak Eko, bisa dengar saya? Bisa Pak, bisa Pak. Oke, puji Tuhan ya. Jadi itu Pak Eko tadi berarti Gabriel ya berarti ya, bukan Jibril ya. Oke. G. Ya, jadi jelas ya bagi teman-teman saya dalam hati saya. Ya, gimana Pak? Gibril, bukan J Pak, bukan pakai J Pak, pakai G, Gibril. Ya, berarti Gabriel itu. Kalau di Alkitab ditulis Gabriel. Benar. Ya, benar. Gabriel ya. Memang Gabriel itu seringkali diutus Tuhan untuk membawa berita kepada manusia, ada pesan-pesan tertentu untuk karya penyelamatan, itu biasanya Gabriel yang diutus. Gabriel ya. Oke, terus ada yang saya mau tanyakan kepada Pak Eko juga. Di dalam mimpi yang ketiga, Bapak melihat satu pemandangan yang aneh. Itu siapa yang Bapak lihat itu pada waktu itu, Pak? Saya melihat nenek saya, Pak. Nenek saya, om saya udah meninggal. Di mimpi yang ke... Oh, mimpi yang ketiga itu yang Pak. Kiamat, Pak. Yang kiamat. Ada makhluk yang Bapak lihat, makhluk itu seperti apa Bapak lihat makhluk itu? Disebut orang ya dia orang, Pak ya. Disebut orang dia orang, cuma dia kayak dirantai. Jadi ini dindingnya, terus ini kayak belakang gunungnya gitu loh. Jadi dia dirantai kayak Yesus disalib, cuma dia di gunung, bukan di. Aduh, minta maaf ya teman-teman, ini putus lagi. Ya, tolong kesabaran ya, kita lagi upayakan untuk bisa tersambung kembali. Ya. Itulah karya Tuhan kepada seorang Bapak Eko Dani, bagaimana dia kuasa Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hidupnya, sampai berkali-kali Tuhan menyatakan lewat mimpi, sehingga dia dari tidak percaya bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, mungkin ada yang bertanya, atau kalau tidak ada yang bertanya, saya sedikit memberikan penjelasan. Kenapa sampai berkali-kali? Itu menunjukkan
bahwa Tuhan itu dengan sabar menuntun manusia. Kenapa berkali-kali? Karena manusia itu sangat berharga. Jadi Tuhan tidak pernah memperhitungkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Tuhan. Bahkan nyawanya saja dia mau serahkan kepada manusia. Dia rela mati supaya kita diselamatkan, supaya manusia diselamatkan. Jadi kalau hanya mungkin ada yang sedikit agak bingung, kok mimpinya sampai berkali-kali begitu hanya untuk menyelamatkan seorang manusia? Jadi jelas ya teman-teman ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya perlu pertegas bahwa untuk mimpi berkali-kali itu memang upaya Tuhan untuk menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi siapapun kita gitu loh ya. Dia ingin terus menjamah, dia ingin menyentuh, dia ingin menarik kita dari kegelapan menuju kepada terang. Oke Pak Eko, silakan Pak diteruskan Pak tadi. Yang mana nih Pak ya? Yang ketiga tadi Pak, Bapak melihat ada makhluk aneh itu loh. Jadi itu kayak ya orang, kayak emang orang sih Pak, selatnya orang kayak disalib tapi di gunung gini Pak. Ini kan gunung. Ini gunung, terus ini bukitnya di belakangnya. Jadi di sini kayak disalib. Lehernya rantainya ke belakang, tangan dirantai. Jadi hampir kayak Yesus disalib. Cuma dia bedanya di gunung, di tembok gunung, di dinding itu. Dan saya melihat matanya satu di tengah, terus atas matanya itu ada kayak tanduk kecil. Saya melihat di situ. Waktu dalam mimpi itu Bapak tahu itu siapa itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Cuma melihat makhluk aneh saja ya, seperti itu ya? Iya. Cuma yang dijelaskan kan, kalau dia berontak maka duniamu berontak. Itu yang saya bingung. Oh ya, itu memang yang digambar-gambarkan oleh oleh para hamba Tuhan, bahwa setan itu bermata satu ya, salah satu bentuk, salah satu lambang yang dimunculkan di di istilahnya diilustrasikan kepada manusia, bahwa setan itu salah satu bentuknya itu dia bermata satu ya, tapi bukan itu patokan utama ya, itu cuma salah satu penampakan. Nah, makanya didengar suara di situ, kalau dia berontak, maka dunia ini akan bergoncang. Nah, itulah, dunia ini bergoncang di mana-mana, karena memang setan itu berontak terus gitu loh.